Hai, di konten kali ini saya akan menceritakan ciri-ciri kehamilan saya sebelum telah menstruasi. Nah, jadi seperti konten saya sebelumnya, ini adalah kehamilan saya yang kedua setelah keguguran. Nah, jadi reform yang saya lakukan, kamu bisa tonton di channel saya sebelumnya. Nah, jadi saya akan sedikit cerita sambil lihat handphone ya, soalnya saya menggunakan aplikasi ini nih. Nih, nampak ya? Aplikasi kalender saya, gambar bunga-bunga. Nah, jadi saya selalu mencatat jadwal menstruasi saya pakai aplikasi itu. Nah, dan sekaligus saya berkompromi dengan aplikasi itu karena di aplikasi tersebut kita bisa dengan mudah meletakkan kapan kita awal haid dan kapan akhir haid. Kemudian juga kita bisa melihat kira-kira jadwal ovulasi kita itu seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui, promil yang terbaik itu adalah ketika melakukan HB di saat masa-masa subur. Nah, supaya lebih detail, saya akan coba langsung menunjukkan promil saya dengan kalender yang saya pakai di aplikasi HP. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini saya menandai jadwal menstruasi saya dari tanggal 17 hingga tanggal 22. Nah, jadi kamu bisa lihat di situ saya mengalami menstruasi agak cukup panjang, sekitar 6 hari, dan saya melakukan promil dengan suami saya itu dari tanggal 28 sampai tanggal ini dia 4 Juli 2023. Nah, kenapa di sini kami tidak ada HB? Karena kebetulan suami saya pulang kampung saat itu. Nah, jadi saya melakukan HB itu tanggal 28, tanggal 30, dan yang terakhir saya mencoba HB itu tepat tanggal 3 Juli di saat masa-masa betul-betul ada ovulasi gitu. Dan memang di sini sih nggak ada lagi jadwal masa subur, tapi saya mencoba aja lewat dari masa subur yang ditunjukkan kalender. Puji Tuhan, setelah saya melakukan HB pada tanggal 6. Nah, pada tanggal 6 ini jelas saya mencatat di situ bahwa saya merasa bahwa perut kiri bawah saya agak sakit, kayak terasa dicubit-cubit gitu. Nah, saya nggak tahu apa itu karena kram atau gimana. Yang pasti perut di bagian sebelah kiri saya itu agak sakit, seperti itu. Kemudian di tanggal 8-nya saya merasa mengalami keputihan yang agak banyak dan perut saya makin lama makin gak nyaman dan gampang marah pastinya, karena saya lihat ketika suami saya misalnya meletakkan baju sembarangan, saya kayak lebih cenderung sering marah, atau ketika dari luar langsung masuk ke rumah itu becek-becek ya kan, gak dibersihkan. Yang pasti saya kurang ya, kemudian pada tanggal 8 Juli itu. Nah, coba saya berlanjut lagi kira-kira tanggal 10. Tanggal 10 itu saya merasa kurang enak badan terasa pegel-pegel. Nah, yang anehnya lagi saya pengen makan terus, di sekolah aja pengen jajan terus, yang padahal biasanya itu saya malas banget yang namanya jajan di sekolah. Paling kalaupun jajan ya udah les terakhir ya kan, entah makan satu buah bakwan atau ya seperti itulah, yang penting memil di les terakhir. Dan ini nggak tahu entah kenapa kira-kira jam-jam 9 ya kan, perut ini sudah terasa lapar padahal saya sudah makan dari rumah. Dan saya masih ingat betul pada saat itu porsi makan saya itu agak banyak, nggak tahu entah kenapa. Tapi ya itu dia, saya merasakan perut saya ya ngilungnya gimana gitu ya kan, terus lapar terus pusing dan bawaannya ngantuk. Itu dia, sampai saya bilang sama teman saya, kayaknya nggak enak badan saya ini. Datang teman saya bilang, terus-terusan mesti ini sakit kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya adik saya pun menjemput saya ke sekolah karena melihat saya kurang enak badan. Akhirnya adik saya membawa saya mengendarai kereta ya kan. Namun ya mungkin lah ya kan, udah naas, kami kecelakaan karena kebetulan aspalnya tinggi ya kan. Akhirnya ya tergoncang gitu, akhirnya kami jatuh, di adik saya luka-luka, saya pun luka sebelah kanan. Dan saya nggak sadar waktu saat itu adalah saya sudah hamil. Ya mungkin aja kalau seandainya saya yang bawa kereta itu ya mungkin saya ya lebih parah, ataupun saya terganggu kehamilan saya seperti itu. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain, mungkin ya entahnya ya kan, jadi bakalan langsung jadi ya kan setelah kecelakaan itu telurnya jatuh atau gimana. Ya pasti ya berpikir positif aja. Nah, kemudian tanggal 13. Nah, ini dia. Di tanggal 13 itu saya merasakan pilek dan flu parah. Biasanya kan kalau saya pilek dan flu parah itu biasanya kalau makan es di siang hari atau kena hujan. Ini gak ada angin, gak ada badai, saya mendapatkan pilek dan flu yang sangat parah. Nah, ya bingung ya kan. Kemudian ya badan pun ya tentunya pasti agak hangat ya kan. Nah, pusing saya makin parah. Pusing, keliuman gitu ya kan. Pusing, denyut-denyut. Kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan. Saya pikir karena stres, tapi stres karena apa ya kan. Nah, kemudian besok harinya, yang saya rasakan itu nih, mulailah dia saya merasakan yang namanya mual-mual. Saya merasakan mual ketika di sekolah, masuk kamar mandi, belum masuk, udah terasa kayak bau pesing gitu. Pokoknya penciuman saya sangat sensitif waktu itu. Dan bawaannya terus ngantuk, terus setiap tidur badan ini terasa gelisah, gak nyenyak tidurnya. Nah, kemudian karena kebetulan di hari itu adik saya pulang ke Panas Limpuan, ya gimana ya kan, sudah sakit, demam, tambah lagi harus berpisah dengan adik yang awak sayangi ya kan, makin sedih, sambil muntah.
apa yang saya makan di pagi hari itu saya keluarin semua. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, kemudian di tanggal 15-nya, nah, perut saya makin kram dia di bawah, sekitar bawah. Dan saya pikir waktu itu keramnya itu karena kebanyakan makan cabai. Karena kebetulan kami makan bakso atau paksi atau saya lupa. Nah, kebetulan pun saya masak makanan yang agak sedikit pedas. Jadi saya mengira ya mungkin aja itu karena sakit perut karena makan-makan pedas ya kan. Rupanya ya sudah gejala. Perut saya itu makin sakit, makin malam makin sakit. Dan kemudian saya bercermin saya melihat wajah saya itu kusam. Bahkan teman saya bilang, loh kok mata Miss Evangi ini sembab. Memang saya perhatikan di cermin itu mata saya ini hitam semua. Kemudian muncul jerawatnya gede dan sakit, ya kan? Nggak tahu. Akhirnya karena diingatkan sama teman, katanya mata saya sembab, Miss begadang ya. Sebenarnya nggak pala begadang saya sih ya kan. Cuma ya akhirnya karena sangat insecure ya kan. Tiap malam saya bersihkan wajah saya dengan micellar water. Karena merasa ya apa memang gara-gara nggak bersihkan wajah? Padahal enggak, udah bersihkan wajah juga, wajah saya itu tetap burik ya kan. Nah itulah pengalaman saya tentang wajah ini. Pokoknya sangat-sangat seperti nggak terawat seperti itu. Kemudian di tanggal 16-nya, nah di tanggal 16-nya saya di sini mencatat saya mengalami pusing parah, badan pegal, malas-malasan. Nah, malas-malasan ini itu di hari Minggu. Bayangin saya jadi nggak ke gereja pada saat itu. Yang nggak biasa-biasanya saya malas ke gereja. Tapi nggak tahu kenapa setelah suami saya berangkat kerja, kebetulan dia piket pagi, ya mengangkat badan dari tempat tidurnya terasa malas. Akhirnya saya nggak pergi ke gereja. Maaf ya Tuhan. Aduh, ini bukan dibuat-buat. Nah, kemudian pun saya merasakan kayak keputihan gitu, kayak becek-becek ya mungkin udah momen speaker saya gitu ya kan. Karena tanggal 17-nya seharusnya saya datang bulan dari kalender yang biasa saya punya. Nah, kemudian ya saya menikmati atau memanfaatkan di hari Minggu itu untuk perawatan wajah. Karena setiap saya bercermin kok merasa kayak wajah saya sangat kusam, jelek, hitam, dekil seperti itu. Nah, kemudian di siang-siang harinya saya merasa kayak mual parah seperti itu. Nggak tahu entah kenapa, pengen marah, tapi nggak tahu alasannya entah kenapa marah, ya kan? Dan kemudian bawaannya mau pengen tidur aja. Bahkan sampai saya nggak nyapu rumah hari itu karena saking malasnya. Udah hari Minggu, malas banget ya kan? Bingung lah pokoknya. Nah, jadi waktu itu saya paling senang sih, mood saya agak berubah di siang hari. Nah, tiba-tiba suami saya ngirimin ya sedikit uang jajan lah, sebesar 1 juta. Coba bayangin gimana senangnya kan. Rasanya senang, yang pertama sekali kayaknya bawaannya mau marah, tapi tiba-tiba karena ditransferi uang, ya rasanya ya pasti bahagia ya kan. Nah, udah gitu pulang kerja, dia kasih 250.000 lagi. Coba bayangin, istri mana yang gak bakal bahagia dengan cara seperti itu ya kan. Nah, padahal saya cuma bercanda bilangnya, seandainya tambah lah uang itu. Kebetulan dia kasih. Nah, gimana baiknya di waktu itu. Nah, jadi pokoknya bahagia sekali, ya kan. Nah, kemudian masuk di tanggal 17. Nah, di sini saya mencatat bahwa saya terlambat haid hari pertama. Tapi saya coba tes pack di hari tersebut, saya lihat garis 1 lagi. Ketika saya tes pack dan kemudian garis 1, karena saya sedih nangis, bawahnya saya muntah, mual. Aduh, nggak tahu dah kenapa. Kemudian payudara saya semakin sakit. Saya semakin percaya bahwa saya akan menstruasi. Soalnya payudara saya kok sakit tapi nggak terlalu sakit. Biasanya kan kalau katanya sih kalau menstruasi itu akan sakit sebelum hari hanya ya kan. Ini enggak, sakitnya sakit-sakit sedikit sih dan tidak mengeras PD kita. Dan kemudian agak-agak sedikit gatal. Nah, mungkin ada yang sama. Memang di dalam 1 minggu itu saya merasa nafas saya kayak bau-bau gimana ya, logam. Benar kata literatur yang bilang nafas ibu hamil itu seperti logam. Saya merasa kayak mulut kita itu kayak pahit sekali. Bukannya karena nggak gosok gigi ya kan, cuma perasaan kita itu pahit, pengen minum terus, pengen haus terus lah yang pasti seperti itu. Dan yang pasti mual terus. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya kerinduan saya sebenarnya di kehamilan saya ini, saya bilang ini sama Tuhan Yesus, tanggal 27 Juli mama saya ulang tahun, izinkan aku untuk memberikan hadiah spesial di hari ulang tahun mama. Semoga Tuhan mendengarkannya. Tiap hari saya kumandangkan hal tersebut. Saya meminta sama Tuhan supaya Tuhan kasih sesuatu yang sangat indah tersebut seperti itu. Nah, kemudian esok harinya saya melihat, wah, saya sudah telah 2 hari nih. Nah, saya coba tes pack lagi, tapi karena takut jong, maka nggak berani expect lagi ya kan. Tapi ya perasaan kita ya kayak basa-basa gitu.
apa karena mau apa ya, mau mens, gitulah perasaan kita, pokoknya perasaan kita nggak nyaman. Akhirnya kita mengganti pakaian dalam sampai berulang-ulang saking gak nyamannya ya kan. Dan kemudian badan kita terasa hangat, makin hangat, makin hangat, makin hangat. Saya coba tes kemarin itu, suhu badan saya itu 36,7. Yang biasanya saya itu, apalagi di daerah Srikalang kan itu dingin 35-an, cuma itu saya mendekati 36-37 seperti itu, agak-agak tinggi lah suhu basal tubuhnya. Nah, makin lama, ya saya lupa, di dalam seminggu sebelum saya telat menstruasi itu saya tiap hari itu kayaknya kembung parah, buang angin terus menerus. Katanya sih kalau buang angin terus menerus itu karena efek progesteron kita yang terlalu tinggi. Tapi ya saat itu saya belum percaya saya hamil, karena memang karena tes PK hari pertama itu loh menggalaukan hati ini kan. Nah, kepala saya pun makin hari makin pening, kemudian lapar parah. Nah, itulah dia tanggal 18 Juli. Dan kemudian tanggal 19 Juli saya coba tes P. Saya coba tes P dan muncul garis 2 samar. Samarnya tuh gak bisa disenter, nggak tahu lah ya, melihat itu seperti kayak apa ya, kayak bayang-bayangan aja ya kan. Sampai saya coba lihat ke matahari nggak nampak juga, cuma sekedar kalau diginikan nampak. Wah, makin senang lah saya kan. Saya menangis melihat hasil tersebut dan berharap itu memang positif. Kemudian saya nggak berani tes P untuk keesokan harinya, dan saya coba lagi di tanggal 20 Juli untuk melihat apa yang saya rasakan di hari itu. Kok belum mens juga, apa gangguan hormon seperti itu ya kan. Ya makin galau juga ya kan. Saya coba share hasil tes saya ke aplikasi Asian Pregnant. Katanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu karena faktor hormon, yang kedua yang memang karena belum nampak ya kan. Jadi harus ditunggu 1 atau 2 minggu lagi seperti itu. Nah, oh iya, waktu itu pun saya juga merasa payudara saya itu sangat sakit, sangat sakit. Kalau disentuh sangat sakit dan sedikit gatal sih. Nah, terus saya sangat sensitif dengan bau-bauan. Ada sedikit bau, kayaknya kuat banget nih hidung untuk menciumnya ya kan. Dan di tanggal 21 Juli adalah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan, dimana tepat jam 13.20 Eva coba tes pack kembali. Diam-diam Eva membeli tes pack, kemudian mentesnya karena kebetulan Eva pulang sekolah waktu itu ya kan. Tes garisnya semakin terang. Aduh, bayangin, memang sih kabur-kabur, dan Eva coba kasih surprise sama si abang, dan dia masih ragu ya, karena pintar nih kan. Akhirnya di tanggal 23 Juli 2003 Eva suruh tuh abang tes pack langsung. Dia lihat tuh dengan gambar garis yang sangat terang. Nah, itu dia pengalaman saya sebelum telat menstruasi. Semoga ini bermanfaat. Ditunggu channel saya berikutnya ya tentang kehamilan saya yang kedua ini. Bye bye.